Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cecilia Fajri dengan NIM 1521036. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu diat mukhafafah. Nah, diat mukhafafah adalah membunuh orang yang merdeka secara tidak sengaja. Hukuman yang diterima wajib membayar 100 ekor unta dengan kategori umur 20 ekor mulai dari 0 sampai 1 tahun, kemudian 20 ekor 1 sampai 2 tahun 20 ekor, 2 sampai 3 tahun 20 ekor, 3 sampai 4 tahun, kemudian yang terakhir 20 ekor 4 sampai 5 tahun. Berikutnya saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu jarimah takzir dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan jarimah takzir? Jarimah takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kategori jarimah hudud. Jarimah takzir tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, melainkan ditentukan oleh pemerintah, sehingga berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Tujuan diperlakukan dari jarimah takzir yang pertama adalah preventif atau pencegahan bagi semua orang agar tidak melakukan tindak pidana atau jarimah. Yang kedua adalah represif atau memberikan efek jera kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah kuratif atau islah, membawa perilaku ke perbaikan agar di kemudian hari itu menjadi pribadi yang baik. Yang keempat adalah edukatif atau pendidikan. Nah, adapun dari hukum diberlakukan sanksi takzir menurut mazhab yang pertama, mazhab Maliki dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa hukum dari sanksi takzir itu wajib karena bersifat teguran dan isyaratnya itu untuk menegakkan hak Allah dan hak seorang. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i tidak wajib karena tidak berkaitan dengan hak adami. Yang ketiga adalah menurut Hanafi wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Diperlakukan jarimah takzir itu untuk memberikan pelajaran dan memberikan teguran. Nah, diberlakukan sanksi tersebut, penetapannya itu diperoleh melalui pengakuan saksi, bukti, dan pengetahuan seorang hakim. Selanjutnya, materi berikutnya itu positifikasi hukum Islam di Indonesia. Positifikasi adalah hukum Islam dimasukkan ke dalam konstitusional Indonesia agar diakui semua orang. Positifikasi hukum Islam adalah sebagai upaya pembaruan hukum yang masih menggunakan hukum Hindia Belanda yang bertentangan dengan kultur budaya dan kesadaran hukum yang berkembang di Indonesia, yang mayoritas penduduknya itu Muslim dan berkaitan dengan berkembangnya politik hukum di Indonesia. Maksud dari pembaruan hukum ini sebagai upaya pembangunan sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Lalu, adapun periode dari positifikasi hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi Orde Lama dan Orde Baru serta masa reformasi. Pada masa Orde Lama, makna kemerdekaan adalah terbebasnya pengaruh hukum dari hukum Belanda. Pada masa ini, hukum Islam belum mendapat
mencapai perbaikan karena dalam pelaksanaannya masih dikendalikan oleh manifesto politik. Pada masa ini, masa di mana memberikan identitas bangsa, mengumpulkan bangsa, akan tetapi ada sebuah kejadian atau peristiwa di mana itu sudah merusak identitas bangsa, yaitu peristiwa pemberontakan PKI dan demokrasi seperti demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu pada masa ini menekankan pada aspek ekonomi, tetapi sangat rentan terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, serta pemerintahannya itu sangat otoriter. Kemudian masa reformasi. Perlu diingat bahwa positifikasi itu tidak luput dari demokrasi dan keilmuan. Pada masa ini, hukum Islam sudah memberikan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi karena munculnya perundang-undangan yang menjadikan nilai-nilai hukum Islam tidak luput dari sebuah masalah. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.